Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Udaan yang telah rilis pada tahun 2010 kemarin. Film ini dibintangi Rajat Bamerka sebagai Rohan, Ronit Roy sebagai Bhairav Singh, dan Ayan sebagai Arjun atau adik tiri Rohan. Film ini menceritakan tentang perjuangan kakak adik melarikan diri dari belenggu ayah kandungnya yang temperamen dan tak membiarkan mereka meraih mimpinya. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita terlihat Rohit dan ketiga temannya diam-diam menyelinap keluar dari asrama untuk menonton film Ariel Luna di bioskop. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka menikmati film itu dan terkejut melihat penjaga sekolah bernama Raden ada di sana. Mereka segera kabur dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Kaki Sif terkilir sehingga Pak Raden berhasil menyalip untuk segera melaporkan mereka. Pagi harinya mereka deg-degan menunggu keputusan kepala sekolah atas pelanggaran yang mereka buat. Karena kesalahan ini terus terulang sebanyak 3 kali, kepala sekolah memutuskan akan mengeluarkan mereka bertiga dari asrama. You are expelled. Rohan menyesal, dia menyendiri untuk menenangkan diri. Mahinder mendekati untuk menghiburnya, lalu berkata, "Kita kadang harus pergi, tak mungkin bersekolah selamanya." Sebenarnya yang paling bikin Rohan sedih adalah meninggalkan sahabat daripada meninggalkan sekolahnya. Oleh karena itu, Mahinder mengingatkan Rohan agar sering-sering main ke Mumbai untuk menemui mereka. Singkat cerita, Rohan berpamitan pergi dengan sahabatnya. Ia akan sangat merindukan mereka. Setelah melewati banyak waktu, akhirnya Rohan sampai juga di stasiun kampung halamannya. Tapi dia agak lupa wajah ayahnya, karena 8 tahun lamanya dia di asrama, sekalipun ayah tak pernah mengunjunginya. Rohan heran dengan sikap ayahnya yang dingin, dan merasa sangat kecewa sepertinya. Jadi sepanjang perjalanan pulang, mereka tak sepatah kata pun terucap. Sesampainya di kamar, Rohan terkejut melihat seorang anak kecil bernama Arjun ada di kamarnya. Arjun juga heran, mengapa ada laki-laki di dalam kamarnya. Rohan pun bertanya kepada ayah, "Siapa anak kecil itu?" Ayah menjawab, "Dia Arjun, adik tirimu. Aku menikahi ibunya, tapi hubungan kami gagal." Dari situ Rohan bersikap sinis pada Arjun. Dia juga berkata padanya, "Ini adalah kamarku. Bahkan sebelum kamu lahir, ini adalah tempatku dan akan menjadi milikku selamanya." Lanjut cerita, ayah mengajak Rohan dan Arjun ke rumah pamannya. Sesampainya di sana, dia disambut sangat hangat oleh paman yang lama tidak bertemu dengan mereka. Saat di ruang makan, paman bertanya apa rencana Rohan setelah ini. Rohan menjawab, akan pergi kuliah mengambil jurusan seni dan sastra. Paman sangat mendukungnya, namun tidak dengan ayah. Dia menyuruh Rohan untuk melanjutkan usaha ayah yakni pabrik besi dan bersekolah di jurusan teknik. Rohan tidak setuju dan protes, tapi dia malah mendapat perlakuan tidak baik dari ayah. Intinya kalau Rohan masih tinggal di rumah ayah, dia tidak boleh menentang apapun keinginan ayah. Di depan paman, Rohan mengungkapkan rasa kecewa terhadap ayah. "Ayah tak pernah mengunjungiku selama 8 tahun aku di asrama, paman. Aku bahkan lupa wajah ayah ketika pertama kali dia menjemputku di stasiun, dan sekarang dia tidak adil menentukan keinginanku." Paman pun menjawab, "Setiap ayah menginginkan anaknya tumbuh menjadi sama seperti dirinya. Berikan ayahmu kesempatan sekali, tapi jika itu tidak berhasil, maka lakukan apapun yang kamu inginkan, menulis atau bekerja apapun yang kamu mau." Saat di rumah, ayah kembali mengingatkan Rohan untuk tidak lagi melawannya. Bahkan yang paling tidak masuk akal, ayah menyuruh Rohan memanggilnya Tuan, bukan ayah lagi, seperti panggilan Arjun terhadapnya. Jisa. Rohan harus meninggalkan impiannya menjadi penulis. Penulis tidak akan menjamin hidupnya, tidak akan membuatnya kaya. Pokoknya Rohan harus bekerja di pabriknya dan belajar teknik. Mendengar itu, Rohan sadar. Ternyata dia punya ayah yang keras kepala, peminum dan temperamen. Itu juga dilakukan ayah terhadap Arjun. Selain temperamen, ayah juga sangat tertib. Dia memaksa Rohan lari pagi keliling kompleks bersamanya. Itu harus dilakukan setiap hari sebelum berangkat ke pabrik. Sesampainya di pabrik, ayah memperkenalkan Rohan di depan karyawannya.
Ini anak saya, Rohan. Mulai sekarang dia akan bekerja di pabrik. Jadi di rumah dia anak saya, tapi di sini dia sama dengan kalian. Lalu Rohan pun terpaksa bekerja yang dia sendiri tidak pernah menyukainya. Setelah selesai bekerja, dia harus pergi kuliah. Karena mata kuliah ini sangat membosankan, Rohan hanya membuat puisi dan mengarang cerita. Saat pulang ke rumah, Arjun diam-diam memakai mainan favorit Rohan. Tapi dia segera mengembalikannya setelah menyadari kakaknya pulang. Rohan sepertinya sudah menerima keberadaan Arjun. Dia bahkan memberikan ayahnya saran untuk menyewa babysitter agar Arjun bisa terurus dengan baik. Ayah menolak dan berkata, "Kalau kamu mau menanggung biayanya ya silahkan." Mendengar itu Rohan kesal. Dia diam-diam masuk ke kamar ayah untuk mengambil rokok dan beberapa uang. Setelah semua tertidur, dia diam-diam pergi menggunakan mobil ayahnya ke sebuah bar. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan kakak tingkatnya yang kala itu hendak mengerjainya. Tapi lama-lama, mereka malah akrab dan minum bersama. Very bad. Lanjut cerita, kali ini Rohan sengaja membuat ayahnya marah, hingga ayahnya tidak sabar menunggu dan pergi meninggalkan mereka. Arjun agak kesal dengan kakaknya. Dia akhirnya jalan kaki ke sekolahan bersama Rohan. Karena terlambat, Arjun pun kena marah gurunya. Di sisi lain, Rohan pun ditegur ayahnya. Rohan makin kesal. Dia bolos kuliah dan hanya duduk di taman merenungi nasibnya. Malam hari ayah kembali mengajak Rohan dan Arjun pergi ke rumah paman. Melihat Arjun bahagia bertemu Bibi, dia jadi teringat masa kecilnya dahulu. Dulu ibu sangat mencintainya dan merawatnya dengan baik. Berbeda dengan ayah, dia keras kepala dan suka minum hingga teler. Rohan terpaksa membawa mobil karena ayahnya yang teler itu. Tapi ayah heran, sejak kapan Rohan bisa nyetir? Rohan menjawab bahwa dulu saat di asrama, ada seorang guru baik mengajarinya di saat libur sekolah. Makanya Rohan pintar. Ayah bertanya apa Rohan juga merokok, minum, dan main gadis. Rohan tentu menjawab tidak. Rohan kembali ke bar menemui teman-temannya. Kali ini Apu curhat mengenai keadaan rumahnya. Ceritanya tidak jauh beda dengan Rohan. Bedanya dia masih punya ibu yang sering mendapat perlakuan tak baik dari ayahnya. Suatu hari karena muak, Apu mengangkat kerah ayahnya dan mengusirnya dari rumah. Herannya, ibu malah memarahinya dan berkata, "Apapun yang terjadi, dia adalah suamiku dan kau anaknya." Semenjak itu, Apu jadi yatim piatu walau ibu dan ayahnya masih hidup. Saat pulang dari bar, Rohan selalu menyempatkan diri menelpon sahabatnya waktu di asrama untuk saling curhat perihal kehidupan barunya. Rohan senang mendengar mereka baik-baik saja dan mereka berharap Rohan segera ke Mumbai untuk kembali bersama mereka. Tapi karena semakin larut, Rohan harus segera pulang. Tapi pagi harinya, Rohan mulai terbiasa bolos kuliah untuk pergi ke taman dan menulis. Dan besoknya tiba-tiba ayah mengajak mereka piknik di taman bersama paman. Paman berkesempatan menyuruh ayah untuk mendengarkan puisi yang Rohan buat. Setelah setuju, Rohan pun mulai berpuisi tentang perasaannya. Tapi pakai bahasa kiasan. Sebenarnya ayah mengakui bahwa puisi itu bagus. Tapi ayah tetap kekeh bahwa Rohan harus melupakan tulisannya. Itu tidak bisa menjamin masa depannya. Lanjut cerita, ayah gugup menunggu mitra bisnisnya datang. Ternyata kedatangan mereka adalah untuk menyetujui kontrak proyek yang ayah buat. Tapi tiba-tiba kepala sekolah menelpon agar ayah segera menjemput Arjun karena suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ayah izin ke mitranya dan itu membuat mereka kesal. Sudah jauh-jauh datang, malah ditinggal pergi. Di sisi lain, Rohan juga sedang galau karena tidak lulus ujian. Dia pulang dengan wajah putus asa. Ditambah lagi tiba-tiba ayah buru-buru membawa Arjun ke rumah sakit karena kondisinya yang buruk. Rohan menanyakan apa yang terjadi, tapi ayah tak menjawab. Setelah Arjun dirawat, ayah menanyakan hasil ujian Rohan dan Rohan berbohong bahwa dia lulus ujian dengan baik. Ayah berkata bahwa Arjun terjatuh dari tangga dan pingsan, tapi Rohan tidak yakin. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi ayah melarang Rohan memberitahu paman kalau Arjun dirawat. Lalu ayah pamit mau pergi ke Kolkata 3 hari dan Rohan harus menemani adiknya. Firasat Rohan benar adanya. Arjun sakit karena ulah ayah. Itu terbukti ada bekas lebam di badan Arjun.
Saat ditanyai pelan-pelan, akhirnya Arjun mengaku kalau ayah yang melakukan itu dengan sabuk pinggangnya. Untuk menghibur sang adik, Rohan bercerita tentang kisah yang dikarangnya selama ini. Tak disangka, pasien lain, suster, bahkan dokter ikut mendengarkan dongengannya. Tiba-tiba, waktu berlalu begitu cepat dan tak disadari ayah sudah kembali. Ayah marah mengetahui Rohan telah berbohong padanya tentang kelulusan. Ditambah lagi, Rohan dengan pede bercerita tentang tulisannya pada orang-orang rumah sakit. Tapi untung ini di rumah sakit. Jika di rumah sendiri, Rohan sudah habis dibabat ayahnya. Arjun bertanya apakah ayah memukul Rohan. Rohan menjawab, "Ya, karena aku berbohong padanya." Lalu Arjun curhat kalau dia takut setelah sembuh ini, Arjun akan disekolahkan di asrama oleh ayahnya. Padahal Arjun masih sangat kecil. Lalu Rohan dan Arjun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rohan diinterogasi lagi. Mengapa Rohan tidak lulus dan membohonginya? Rohan menjawab kalau dia tidak suka dan tak mengerti teknik. Yang dia mau hanya menjadi penulis. Namun ayahnya semakin marah padanya. Rohan protes. "Loh, ayah juga berbohong telah memukul Arjun dengan sabuk dan menyebabkannya sakit kan?" Ayah berkata kalau dia kesal dengan Arjun yang telah menggagalkan proyek penting miliknya. Lagi pula ayah juga sudah meminta maaf. Tapi saat ayah mendorong Rohan, Rohan mau ayahnya minta maaf juga. Tapi itu tidak dilakukan ayahnya. Lanjut cerita, setelah banyak merenung, ayah akhirnya menemui Rohan dan Arjun. Dia meminta maaf karena sikapnya yang terlalu kasar. Dia selalu bekerja keras tanpa memperhatikan mereka berdua. Ayah memutuskan jika Rohan tidak mau belajar lagi, tidak apa. Tapi Rohan harus bekerja di pabriknya full time. Dan Arjun akan segera dipindahkan ke asrama. Ayahnya juga menjelaskan akan menikah lagi karena dia merasa kesepian. Keputusan itu juga didengar oleh paman. Paman protes, Arjun terlalu kecil untuk dibawa ke asrama. Jika ayah tak sanggup merawat Arjun, paman akan merawatnya. Mendengar itu, ayah malah tersinggung dan berkata, "Apa kamu bilang? Bukan salahku loh kalau kamu tidak bisa punya anak. Aku bisa mengurus anakku sendiri. Pergi kau dari sini." Paman protes lagi, mengapa ayah Arjun tidak bisa membahagiakan orang-orang? Ayah menjawab, dia capek membuat orang lain bahagia. Ayah juga mengancam agar paman tidak ikut campur lagi soal keputusan rumah tangganya. Lalu pamannya kecewa pun pergi. Rohan pergi menyusul untuk ikut bersama paman. Tapi paman tetap pergi karena dia terlanjur kecewa. Apalagi ayah tiba-tiba membakar semua tulisan yang dia buat selama ini. Itu membuat Rohan tak karuan. Hari demi hari Rohan lalui dengan terpaksa. Rohan pun bekerja di pabrik ayahnya full time. Beberapa saat kemudian ayahnya mengenalkan istri dan anak tiri kepada Rohan. Halo. Di hari ulang tahunnya ke-18, ayah memberi arloji yang awalnya milik kakeknya dan menjelaskan bahwa Rohan harus melanjutkan tradisinya. Malam hari saat dia kembali ke bar, Rohan sering terlihat menangis. Apu mengatakan, "Apa kamu pikir kamu saja yang punya masalah? Kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan ayahmu. Jadi kamu hanya duduk di sini bersama kami, minum, menulis, dan menangis. Ini seperti seorang gadis." Kalimat itu membuat Rohan sedikit sadar. Lalu Rohan menelpon temannya lagi yang ada di Mumbai. Dia senang mendengar teman-temannya sukses mendirikan restoran baru dan ramai pengunjung. Mereka merindukan kedatangan Rohan. Tapi Rohan yang sedih segera menutup teleponnya. Dia merenung dan semakin kesal. Setelah mobil ayah tak nyala-nyala, amarahnya memuncak dan menghancurkan mobil kesayangan ayah itu. Tak sengaja perbuatan Rohan dilihat polisi sehingga Rohan terpaksa ditangkap. Rohan kira ayah akan menjemputnya, tapi ternyata ayah hanya menanyakan kondisi mobilnya sekarang. Keesokan hari saat Rohan bebas, dia segera mandi dan berkemas pergi dari rumah. Ayah mengira Rohan akan pergi karena tak menyukai pernikahannya, tapi Rohan menjawab dia menyukai pernikahan ayah.
Tapi Rohan akan tetap pergi meraih mimpinya untuk menulis. Arjun akan ke asrama, jadi Arjun akan terbebas dari siksaan ayah. Itu membuat ayah sangat marah besar. Rohan sempat memukul ayah untuk meluapkan emosi dan kekecewaannya selama ini. Lalu dia lari sekencang mungkin sampai ayah tak bisa menangkapnya. Malam hari Rohan menginap di rumah pamannya. Rohan mengatakan kalau akan ke Mumbai dan bekerja di restoran Vikram, sahabat baiknya. Dengan begitu, Rohan akan tetap menulis, tapi dia tidak akan pernah datang kembali ke ayahnya. Paman diam dan setuju. Apapun keputusan Rohan, itulah yang terbaik untuknya. Keesokan hari, Rohan kembali pergi ke rumahnya dan melihat Arjun sedang duduk di depan rumah. Sedangkan ayah sedang mencari taksi untuk mengantarkan Arjun ke asrama. Setelah berhasil meyakinkan Arjun untuk ikut bersamanya untuk kehidupan yang lebih baik, juga Arjun tidak perlu ke asrama yang tidak dia sukainya. Arjun pun setuju dan mereka berdua segera pergi. Saat ayah pulang, dia mendapati surat Rohan dan jam tangan peninggalan kakeknya. Surat itu berisikan, "Aku membawa Arjun denganku. Jika aku meninggalkannya di sini, dia akan menjadi versi lain dari kamu. Salah satu orang sepertimu sudah cukup di dunia ini. Kamu tidak akan pernah mengerti mengapa ini terjadi, karena kamu tidak mengetahui dan tidak mengerti apa itu cinta. Tolong jangan mencoba atau menemukan kami. Jika kamu datang dalam jarak 100 meter pun dari kita, polisi akan tahu kalau kamu telah menyiksa Arjun. Secara hukum itu tindak pidana. Asal kamu tahu, Arjun bisa berbuat banyak, lebih dari sekedar menjadi anakmu. Dia membutuhkan sebuah keluarga, bukan jadi tahanan. Dia butuh masa depan yang baik. Aku akan membuat dia mendapatkannya, berapapun biayanya. Selamat juga atas istrimu dan putri barumu, juga kehidupan barumu." Dan film ini pun selesai. Rohan dan Arjun akan berjuang bersama di Mumbai untuk bebas menjadi apa saja yang mereka inginkan. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.